Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku semuanya dari berbagai macam profesi, ya, dari berbagai macam kegiatan kerjanya, aktivitasnya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidupnya, diberkahi usianya, sehingga mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya banyak sekali fenomena alam atau kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, bagian dari tanda kekuasaan atau tanda kebesaran Allah. Ya, ada banyak ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta ini, yaitu ayat kauniyah, ayat-ayat tentang fenomena alam atau fenomena tentang kejadian yang ada di alam semesta ini. Mulai berputarnya bumi pada porosnya, berputarnya bumi mengelilingi matahari, ya, terbitnya matahari di pagi hari, kemudian terjadinya hujan, terjadinya banjir dan sebagainya. Banyak sekali fenomena-fenomena alam yang ada di alam semesta ini, bagian dari ayat atau bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi fenomena di alam semesta ini atau fenomena alam yang maha dahsyat, yaitu kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu tentang kejadian peristiwa hari kiamat. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat. Di antaranya kita akan mengaji, mengupas tentang surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang surat Al-Qari'ah. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, pada hari itu, yauma
yakunun nas, menjadilah manusia itu kal farashil mabthus, seperti kupu-kupu atau seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan akan menjadi jibal, yaitu jamak dari jabalun, yaitu gunung, ya, akan menjadi gunung itu. Wa takunul jibal, dan kamu akan melihat gunung itu kal ihnil manfush, seperti bulu yang berterbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang thaqulat adalah maknanya berat. Mawazinuh ini jamak dari mizan, mawazin yaitu timbangannya. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maksudnya fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan mendapati kehidupannya itu Aisyah atau Ma'isyah adalah kehidupan, Aisyatir radiyah yang diridhoi atau mendapat kehidupan yang menyenangkan. Maksudnya orang yang beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, mawazinuh yaitu timbangan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, dalam surat Al-Qur'an ini sudah dijelaskan tentang fenomena alam, peristiwa hari kiamat, disebutkan sebagai An-Naba dalam surat An-Naba, yaitu berita besar, karena berita yang sangat maha dahsyat, yang berita ini tidak akan lebih besar dengan berita-berita sebelumnya. Jadi berita yang paling menggemparkan di seluruh dunia. Saking berita ini sangat menggemparkan, karena berita yang agung, berita besar, maka tidak ada satupun orang yang meliputnya tentang berita besar ini. Bagaimana mau meliputnya? Karena setiap manusia, setiap pribadi masing-masing itu sibuk dengan urusan masing-masing. Berbeda dengan berita kecil atau berita sebelumnya, berita yang sering kita dengar di media televisi atau media online. Di sebuah tempat misalnya terjadi gempa, kita bisa menyaksikannya di media televisi atau pemberitaan. Namun dengan adanya hari kiamat, maka setiap insan, setiap manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak ada satupun manusia yang sempat untuk meliputnya, karena disebut sebagai berita yang sangat besar. Jangankan untuk meliputnya, karena setiap pribadi masing-masing merasa takut, merasa ngeri, mereka tidak ingat dengan keluarganya. Bahkan manusia pada masa itu seperti laron yang berterbangan dari lubangnya, karena lubang laron itu tidak banyak, dia beberapa lubang menyembul sehingga mengeluarkan jumlah yang sangat banyak sekali. Itu gambaran bahwasanya nanti di muka bumi ini akan penuh sesak dengan manusia yang keluar dari kuburnya masing-masing, dan akan melihat gunung-gunung itu berhamburan seperti bulu-bulu yang berterbangan, karena rusaknya atau kacaunya alam semesta ini, ya, bintang-bintang berjatuhan dan sebagainya. Kemudian tentang fenomena hari kiamat dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika berguncang, ya al-zalzalah namanya surat kegoncangan atau yang digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang dengan goncangan segoncang-goncangnya atau dengan goncangan yang besar, goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka keluarlah akhrajatil ardu, bumi itu, athqalaha, segala beban-beban yang dia bawa atau beban-beban yang dia himpun. Maka ketika terjadi hari kiamat, maka segala apa saja yang ada di atas bumi, maka semuanya akan berhamburan. Entah itu airnya akan tumpah ke daratan, kemudian gunung-gunung akan meletus, ya, terjadi banjir besar dan sebagainya. Jadi segala beban yang ada di bumi itu dimuntahkan oleh bumi. Wa qalal insanu ma laha, dan berkata manusia itu, malah kenapa bumi jadi seperti ini? Jadi pada masa itu manusia bertanya-tanya, manusia bingung. Ya, orang yang tidak meyakini tentang hari kiamat, mereka akan merasa kebingungan dan bertanya-tanya, kenapa bumi menjadi hancur semacam ini? Padahal sebelumnya mereka tidak mengimani tentang akan datangnya hari kiamat. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Kenapa? Karena pada hari itu tuhaditsu, mengabarkan atau memberitakan atau menceritakan, akhbaraha, yaitu kabarnya atau tentang keadaan bumi. Jadi bumi ingin menunjukkan bagaimana keadaannya pada akhir zaman nanti. Jadi saatnya bumi beraksi menunjukkan kehebatannya kepada manusia. Ya. Apa yang dilakukan bumi adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu, auhalaha, telah mewahyukan atau telah memerintahkan bumi untuk hancur. Jadi kejadian alam semesta ini semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan terjadi tumbukan planet-planet, bintang berjatuhan misalnya, antar planet bertumbukan, bertabrakan, sistem tata surya akan hancur, gaya gravitasi akan hilang. Jadi antar bumi, antar planet dengan planet yang lainnya saling bertabrakan, batu meteor akan jatuh di bumi. Itu semuanya atas wahyu atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu yasdurun nas, ya, keluar seluruh manusia, akan berkumpul manusia itu ashtata, secara berkelompok-kelompok atau bergolongan, liyura a'malahum, mereka akan melihat, mereka semuanya ya, akan melihat a'malahum, segala amal yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi proses nanti terjadinya hari kiamat itu ada bertahap. Yaumul ba'ats, yaitu ketika dibangkitkan manusia. Kemudian ada yaumul mahsyar, manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ada yaumul hisab, akan dihitung segala amal manusia. Kemudian ada yaumul mizan, akan ditimbang segala amal perbuatan manusia. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal seberat zarrah kebaikannya, khairan yarah, maka dia akan melihat amal kebaikannya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal sekecil atau seberat zarrah pun, itu adalah amal yang syarra, amal yang jahat, syarran yarah, maka dia pun akan melihat balasannya. Jadi jelaslah bahwasanya segala amal manusia selama hidup di dunia, baik itu baik ataupun buruk, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disidang oleh Allah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari itu tidak ada satupun manusia yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika terjadi
kegoncangan alam semesta ini, maka manusia akan sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Mereka takut dengan segala amal yang mereka lakukan, dan saat mereka ingin bertaubat maka tidak ada lagi pintu taubat karena telah datangnya hari